Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan hari ini tetap semangat dalam melakukan pembelajaran ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran keempat. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana perkembangbiakan tumbuhan, ada dengan tunas, kemudian dengan biji. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan itu dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, kemudian umbi lapis, dan ada umbi akar. Nah, sekarang kita akan melihat contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, contohnya ada kentang, kemudian ada ubi jalar ya. Ubi jalar ini pun ragamnya banyak ya. Ada putih, kemudian ada kuning, ada pink ya, ada ungu ya sekarang. Dan ubi jalar ini terkenal dengan bijur ya, bijur sama dengan bijur. Jadi kita tahu bahwa contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang ini contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Nah, sekarang kita melihat apa contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis ini contohnya adalah bawang dan bunga bakung ya. Nah, kemudian ada juga contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar ya. Apa contohnya tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar? Ada singkong, kemudian ada wortel ya, wortel. Singkong ini sama dengan ubi ya, kita bilang ubi ya. Itu contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Nah, sekarang kita akan melihat apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi batang, kemudian umbi akar, dan umbi lapis ya. Persamaannya adalah bahwa sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi umbi itu adalah tempat menyimpan cadangan makanan ya. Jadi sama-sama menyimpan cadangan makanan, sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan ya. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaannya. Jadi umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, kalau umbi batang itu menyimpan cadangan makanannya di batang ya. Jadi umbi batang itu menyimpan cadangan makanannya di batang. Nah, kalau umbi akar itu menyimpan cadangan makanannya di akar. Kalau umbi lapis itu menyimpan cadangan makanannya di bijinya ya. Contohnya bawang ya. Jadi menyimpan cadangannya di bijinya ya, di umbinya. Nah, anak-anak semua, bahwa jenis umbi-umbian ini begitu banyak manfaatnya ya, dan banyak digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dan banyak sekarang kita melihat umbi-umbi ini ya dapat diolah menjadi berbagai makanan. Misalnya singkong bisa dijadikan dengan keripik singkong ya, banyak olahannya ya. Kemudian kentang, keripik kentang. Sekarang banyak sekali jenis umbi-umbian yang digemari oleh penduduk kita ya. Jadi manfaatnya sangat banyak, bisa kita jual ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ada teman kita Siti dan teman-temannya belajar memasak ya. Mereka akan membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk ya. Nah, tentunya dalam membuat getuk ini mereka bekerja bersama-sama.
mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, bekerja sama itu juga membuat pekerjaan kita terasa lebih ringan. Ya. Jadi kalau kita bekerja sama, baik melakukan pekerjaan apapun, kalau dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan dan mudah diselesaikan. Ya. Nah, bekerja sama itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila, ya, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Baik anak-anak semua, jangan lupa untuk bekerja sama ya, melakukan apapun bentuknya ya. Kalau ada tugas, silakan melakukan pekerjaan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kalau kita melakukan pekerjaan secara bersama, pekerjaannya lebih ringan, kemudian lebih cepat selesainya. Pekerjaan berat tentunya lebih ringan diselesaikan. Oke anak-anak semua, mungkin materi kita hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.